Jangan takut berjalan lambat, akan tetapi takutlah jika hanya berdiri diam. Semacam pepatah yang kedengarannya sederhana, tapi jika dimaknai artinya sangat dalam. Yang diartikan, bukan berjalan lambat bagi orang yang sakit atau orang tua yang susah melangkah. Akan tetapi seseorang yang sedang melakukan aktivitas dengan tidak ada batasan usia. Jika seseorang mau melangkah, berjalan, berpikir, dan melakukan sesuatu secara maksimal yang diawali dengan niat. Kapanpun berakhirnya dan berhentinya, pasti semuanya merupakan yang terbaik. Coba kita pikir, jika ada orang yang hanya memandang orang lain berbuat, sementara dia cuma berandai-andai tanpa memulainya. Kapankah perjalanan tersebut akan berakhir? Kapankah hasilnya akan dipetik? Kapan pula keberhasilan akan diraih, sementara hanya berpikir dan tidak pernah mencoba? Seumpama melahirkan tulisan, boleh saja diamati dan dipelajari, kenapa orang bisa sementara kita tidak? Penyebabnya karena belum mencoba. Seperti apapun hasilnya, itu merupakan usaha yang sudah dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan. Yakin lambat laun akan lebih sempurna jika mau berlatih dan berlatih. Coba lagi kita lihat seorang pedagang, sekali mencoba bisa jadi hasilnya tidak selalu memuaskan. Lalu dari kegagalan tersebut kembali melangkah, pelan dan pelan, akhirnya jadi sukses. Banyak lagi yang bisa kita jadikan contoh, pedoman dalam kehidupan, bahwa jangan takut berjalan lambat. Untuk melalui hidup yang tak selamanya mudah, seseorang memerlukan semangat dalam dirinya. Dengan adanya semangat, berbagai situasi sulit akan lebih mudah dilalui. Sehingga, sudah semestinya setiap orang sebisa mungkin saling memberikan dukungan dan semangat. Ada banyak cara untuk menyemangati diri sendiri dan orang lain, salah satunya bisa dengan menuliskan caption semangat.
Jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin, tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Bekerja keraslah dalam kesunyian. Biarkan kesuksesanmu menjadi kebisingan. Bekerja keraslah, bersikaplah baik, dan hal-hal menakjubkan akan terjadi. Percaya diri adalah pakaian terbaik. Kesulitan sebenarnya adalah mengatasi caramu berpikir tentang diri sendiri. Mereka bilang impian saya terlalu besar, saya bilang mereka berpikir terlalu kecil. Kamu dilahirkan untuk menjadi apa adanya dirimu, bukan untuk menjadi sempurna. Jika rencana itu tidak berhasil, ubah rencana itu, tetapi jangan pernah ubah tujuannya. Semakin awal kau memulai pekerjaan, semakin awal pula kau akan melihat hasilnya. Banggalah dengan siapa dirimu, dan jangan malu dengan cara orang lain melihatmu. Dorong dirimu sendiri, karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Semangat jati satu hal penting dalam hidup ini. Tanpa adanya semangat, hidup akan terasa lebih sulit untuk dilalui. Inspirasi datang dari dalam diri sendiri. Kita harus berpikir positif. Ketika pikiran positif, hal-hal baik akan terjadi. Kesuksesan tidak datang dari apa yang Anda lakukan sesekali. Itu berasal dari apa yang Anda lakukan secara konsisten. Kesuksesan tampaknya terkait dengan tindakan. Orang-orang sukses terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar perasaanmu saat mencapainya. Sukses tidak selalu tentang kehebatan.
Ini tentang konsistensi. Kerja keras yang konsisten mengarah pada kesuksesan. Kehebatan akan datang. Setiap kali kamu ragu seberapa jauh kamu bisa, ingatlah seberapa jauh kamu telah berusaha. Kemuliaan terbesar dalam hidup tidak terletak pada ketangguhan, tetapi dalam bangkit setiap kali kita jatuh. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah, dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Jangan khawatir tentang kegagalan. Khawatirlah tentang peluang yang kamu lewatkan ketika kamu tidak mencoba sesuatu. Cara terbaik untuk menghargai pekerjaanmu adalah membayangkan dirimu tanpa pekerjaan. Rahasia untuk maju adalah memulai. Rahasia memulai adalah memecah tugas rumit yang luar biasa menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikelola. Tidak perlu sempurna untuk menginspirasi orang lain. Biarkan orang lain terinspirasi oleh bagaimana kamu menangani ketidaksempurnaanmu. Kamu tidak selalu membutuhkan rencana. Terkadang kamu hanya perlu menghembuskan napas, percaya, melepaskan, dan melihat apa yang terjadi. Kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mempercayai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri. Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas sudah terjadi. Cobalah untuk tidak cuma menjadi orang yang sukses, tetapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai.
Ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari kita, semua yang ada di sekitar kita juga menjadi lebih baik. Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Tetap jujur pada diri sendiri, namun selalu terbuka untuk belajar. Bekerja keras, dan jangan pernah menyerah pada impianmu. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang percaya itu bisa menjadi kenyataan selain dirimu. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Orang-orang yang tidak sukses membuat keputusan berdasarkan situasi mereka saat ini. Orang-orang sukses membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka inginkan. Menjadi kuat bukan berarti kamu tidak pernah lelah. Itu hanya berarti kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali setelah beristirahat. Ingat, untuk semua yang kamu hilangkan, kamu telah mendapatkan sesuatu yang lain. Tanpa gelap, kamu tidak akan pernah melihat bintang-bintang. Jangan menyerah, menderitalah sekarang, dan hiduplah sebagai juara nantinya. Jangan habiskan waktumu memukuli tembok dan berharap bisa mengubahnya menjadi pintu. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Orang yang menggunakan waktu dengan bijak menghabiskannya untuk kegiatan yang memajukan tujuan keseluruhan mereka dalam kehidupan.
Misi saya dalam hidup bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang. Sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah hal yang fatal. Itu adalah keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Jika saya tidak bisa melakukan hal-hal besar, saya bisa melakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Kamu seorang pejuang, lihatlah segala yang kamu atasi. Jangan menyerah sekarang. Tuhan memberikan kamu hidup, bukan karena kamu membutuhkannya melainkan seseorang membutuhkanmu. Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Berhentilah takut pada apa yang bisa salah dan mulailah bersikap positif tentang apa yang bisa benar. Terkadang saya menyimpan perasaan saya pada diri saya sendiri karena saya tidak dapat menemukan bahasa untuk menggambarkannya.
Saya berharap, sama seperti orang lain, untuk menjadi sangat bahagia. Tetapi, seperti orang lain, itu harus dengan cara saya sendiri. Saya tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan orang muda tentang pernikahan. Jika mereka menyatakan keengganan untuk itu, saya hanya menyatakan bahwa mereka belum melihat orang yang tepat. Sebuah penghasilan yang besar adalah resep terbaik untuk kebahagiaan yang pernah saya dengar. Semakin saya melihat dunia, semakin saya tidak puas dengannya. Bisnis, Anda tahu, dapat mendatangkan uang. Tetapi persahabatan hampir tidak pernah berhasil. Bukan apa yang kita katakan atau pikirkan yang mendefinisikan kita, tetapi apa yang kita lakukan. Seringkali tidak ada apapun kecuali kesombongan kita sendiri yang menipu kita. Semakin saya tahu dunia, semakin saya yakin bahwa saya tidak akan pernah melihat seorang pria yang benar-benar saya cintai. Kejutan adalah hal yang bodoh. Kesenangan tidak ditingkatkan dan ketidaknyamanannya seringkali cukup besar. Pikirkan masa lalu, hanya jika mengingatnya dapat memberi Anda kesenangan. Terkadang saya menyimpan perasaan saya pada diri saya sendiri karena saya tidak dapat menemukan bahasa untuk menggambarkannya. Tidak ada yang tahu apa yang saya derita selalu demikian. Mereka yang tidak mengeluh tidak pernah dikasihani. Ada keamanan dalam cadangan, tetapi tidak ada daya tarik. Seseorang tidak bisa mencintai orang yang pendiam. Ada keamanan dalam cadangan, tetapi tidak ada daya tarik. Seseorang tidak bisa mencintai orang yang pendiam. Saya berharap, sama seperti orang lain, untuk menjadi sangat bahagia. Tetapi, seperti orang lain, itu harus dengan cara saya sendiri. Saya mungkin telah kehilangan hati saya, tetapi tidak kendali diri saya. Saya tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan orang muda tentang pernikahan. Jika mereka menyatakan keengganan untuk itu,
Saya hanya menyatakan bahwa mereka belum melihat orang yang tepat. Sebuah penghasilan yang besar adalah resep terbaik untuk kebahagiaan yang pernah saya dengar. Semakin saya melihat dunia, semakin saya tidak puas dengannya. Bukan apa yang kita katakan atau pikirkan yang mendefinisikan kita, tetapi apa yang kita lakukan. Dalam setiap kekuatan, di mana rasa adalah fondasinya, keunggulan cukup terbagi di antara jenis kelamin. Mengapa tidak merebut kesenangan sekaligus? Seberapa sering kebahagiaan dihancurkan oleh persiapan yang bodoh? Selalu tidak dimengerti oleh seorang pria bahwa seorang wanita harus menolak tawaran pernikahan. Seringkali tidak ada apapun kecuali kesombongan kita sendiri yang menipu kita. Semakin saya tahu dunia, semakin saya yakin bahwa saya tidak akan pernah melihat seorang pria yang benar-benar saya cintai. Mereka yang tidak mengeluh, tidak pernah dikasihani. Pengetahuan diri adalah langkah pertama menuju kedewasaan. Persahabatan tentu saja merupakan obat terbaik untuk kepedihan dari cinta yang dikecewakan. Jarang, sangat jarang, kebenaran yang lengkap menjadi milik pengungkapan manusia manapun. Jarang terjadi sesuatu yang tidak sedikit disamarkan atau sedikit salah. Sangat tidak adil untuk menilai perilaku tubuh apapun tanpa pengetahuan yang mendalam tentang situasi mereka. Saya akan sengsara ketika memiliki rumah sendiri tanpa perpustakaan yang baik. Wanita lajang memiliki kecenderungan buruk untuk menjadi miskin, yang merupakan argumen sangat kuat yang mendukung perkawinan. Yang pernah saya dengar, penghasilan besar adalah resep terbaik untuk kebahagiaan. Tentu saja tidak ada begitu banyak pria kaya di dunia, karena ada wanita cantik yang pantas mendapatkannya. Untuk apa kita hidup? Selain membuat olahraga untuk tetangga kita dan menertawakan mereka pada giliran kita,
Seorang pria yang tidak ada hubungannya dengan waktu sendiri, tidak memiliki hati nurani dalam gangguannya terhadap orang lain. Menjadi bijaksana, bisa kamu mulai dengan belajar menerima kekurangan diri sendiri, memaafkan keadaan, hingga mengambil keputusan dengan hati-hati. Jika saat ini kamu sedang menghadapi suatu hal yang sulit, jangan lekas menyerah. Anggap saja sesuatu yang sulit itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk membuat kamu menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi ke depannya. Pribadi yang bijaksana bukan pribadi yang serta menerima dan menyerah dengan keadaan begitu saja, tetapi pribadi yang bijaksana adalah pribadi yang mau berusaha untuk terus tumbuh sesulit apapun persoalan dalam kehidupannya. Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kehidupan itu sendiri adalah arah, bukan tujuan. Belajar dari hari lalu dan persiapkan sebaik mungkin untuk kemungkinan yang baru. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hidup ini tidak seperti novel, yang kita bisa mengulang halaman pertama, kapanpun kita mau. Semakin sedikit kamu merespon hal-hal negatif, semakin damai pikiranmu. Berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Standar hidup yang ditetapkan dunia sekarang makin tinggi, dan semakin kita mengikutinya, semakin membuat kita tertekan. Tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena kamu sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi, jika kita ingin mengubah hidup kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Ketika kamu hidup dalam ketakutan akan masa depan, karena apa yang terjadi di masa lalumu, pada akhirnya kamu akan kehilangan apa yang kamu miliki saat ini.
Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia, dan kebahagiaanmu akan membentuk sebuah karakter kuat melawan kesulitan. Kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan. Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan. Biarlah sesuai dengan kenyataan. Biarkan mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Kesalahan orang lain selalu terlihat jelas di mata kita. Tetapi kesalahan diri sendiri, terkadang kita buta untuk melihatnya. Terkadang seseorang merasakan kesedihan bukan karena dia lemah, tapi dia merasakan kesedihan karena dia telah berusaha kuat dalam waktu yang lama. Seperti sebuah lilin yang tidak terbakar tanpa api, manusia tidak dapat hidup tanpa kehidupan spiritual. Kebanyakan orang lebih kuat tanpa mereka sadari sebelumnya, terkadang mereka hanya tidak yakin kepada dirinya sendiri. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Kualitas seseorang bukan dari apa yang dia kenakan, tapi dari apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan, dan yang dia kerjakan. Jangan terlalu berekspektasi lebih, manusia gampang berubah kapanpun. Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa mengerti kehidupan. Apa yang kita hadapi saat ini adalah hasil dari pilihan kita di masa lalu, bukan soal salah atau benar, tapi bagaimana respon kita terhadap realita yang kita terima. Ada banyak orang yang bisa menemani, namun hanya beberapa saja yang mampu untuk memahami. Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu, kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Asmara bukan hanya sekedar saling memandang satu sama lain. Kehidupan itu laksana lautan, orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi.
Anda tidak akan pernah belajar sabar dan berani jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan. Nilai seseorang itu bukan terletak dari seberapa tinggi dia sekolah, tapi bagaimana cara dia menghargai sesamanya. Air mata berasa asin itu, karenanya air mata adalah garam kehidupan. Kekuatan dibentuk saat kamu memiliki banyak kesedihan, namun kamu memilih untuk tersenyum. Ibarat hujan lebat yang pasti akan reda, begitupun sedihmu akan menemukan bahagianya. Bersabarlah, semua itu akan ada masanya. Jangan habiskan waktumu memukuli dinding dan berharap bisa mengubahnya menjadi pintu. Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil lahir hanyalah syariat. Jika Tuhan telah memilihmu, itu tandanya kamu mampu. Tetap semangat, jangan menyerah, dan ingatlah kembali alasan mengapa kamu berjuang hingga saat ini. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Jangan sedikit pun menyalahkan keadaan, yakinlah bahwa setiap langkah hidup kita adalah pelajaran. Ketika seharusnya tidak menilai orang dari puncak keunggulan mereka, tetapi dengan jarak yang telah mereka tempuh dari titik di mana mereka mulai. Buku tidak dibuat untuk furnitur, tetapi tidak ada hal lain yang begitu indah melengkapi rumah. Hati yang tidak tahu berterima kasih tidak menemukan belas kasihan, tetapi hati yang bersyukur akan menemukan di setiap jam beberapa berkat surgawi. Jangan pernah melupakan apa yang dikatakan seorang pria kepadamu ketika dia marah. Seni menjadi bahagia terletak pada kekuatan mengekstrak kebahagiaan dari hal-hal umum. Cinta tidak bisa menahan ketidakpedulian. Itu perlu diinginkan. Seperti pelita, ia perlu diberi makan dari minyak hati orang lain, atau nyalanya akan redup. Perbedaan antara ketekunan dan ketegaran adalah yang satu seringkali dari kemauan yang kuat, dan yang lainnya dari kemauan yang kuat.
Kesulitan, jika bukan karena alasan lain, bermanfaat, karena pasti akan membawa musim refleksi yang bijaksana. Orang-orang melihat lebih jelas pada saat-saat seperti itu. Badai memurnikan atmosfer. Seseorang tanpa selera humor seperti kereta tanpa pegas, tersentak oleh kerikil. Untuk bisa melewatinya dengan baik, Anda perlu menemukan jalan keluar dari setiap cobaan yang menghadang. Saat belum bisa menemukan solusinya, terkadang merasa lelah dan sedih. Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu. Jangan tunda pekerjaanmu sampai besok, sementara kau bisa mengerjakannya hari ini. Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses. Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Seseorang yang berani menyia-nyiakan 1 jam waktu belum menemukan nilai kehidupan. Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanya sementara. Kamu hanya hidup sekali, tapi jika kamu melakukannya dengan benar sekali sudah cukup. Tujuan hidup adalah untuk percaya, berharap, dan berusaha. Sukses tampaknya terkait dengan tindakan. Orang sukses terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan puas. Berani bermimpi, tapi yang lebih penting, berani melakukan tindakan di balik impianmu. Betapapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang dapat kamu lakukan dan berhasil. Tidak ada hal besar yang pernah dicapai tanpa antusiasme. Sukses tidak berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Untuk menjadi sukses, kamu harus menerima semua tantangan yang menghampiri. Kamu tidak bisa begitu saja menerima tantangan yang disukai. Lakukan lebih banyak untuk dunia daripada untuk dirimu. Keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, sampai kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Daripada mengeluh tentang keadaanmu, sibuklah dan buat beberapa yang baru.
Hidup kita mulai berakhir saat kita menjadi diam tentang hal-hal yang penting. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi dirimu yang seharusnya. Sukses tampaknya terkait dengan tindakan. Orang sukses terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti. Kegagalan dibuat hanya oleh mereka yang gagal untuk berani, bukan oleh mereka yang berani gagal. Keberanian adalah penolakan terhadap rasa takut, penguasaan rasa takut, bukan ketiadaan rasa takut. Berani bermimpi, tapi yang lebih penting, berani melakukan tindakan di balik impianmu. Tetapkan tujuan Anda tinggi-tinggi, dan jangan berhenti sampai Anda mencapainya. Ketekunan gagal 19 kali dan berhasil pada kesempatan yang ke-20. Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu. Optimistis adalah salah satu kualitas yang lebih terkait dengan kesuksesan dan kebahagiaan daripada yang lain. Jika rencananya tidak berhasil, ubah rencananya bukan tujuannya. Kemauan adalah kunci sukses. Orang-orang sukses berusaha keras apapun yang mereka rasakan dengan menerapkan keinginan mereka untuk mengatasi sikap apatis, keraguan atau ketakutan. Menjadi kuat bukan berarti kamu tidak pernah lelah. Itu hanya berarti kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali setelah beristirahat. Bertahan hidup di dunia yang kejam ini adalah bisnis yang melelahkan, tetapi banyak penghargaan di akhir pertempuran. Bertahan hidup di dunia yang kejam ini adalah bisnis yang melelahkan, tetapi banyak penghargaan di akhir pertempuran. Lelah tidak pernah dirasakan oleh mereka yang tidak mau berusaha. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar kamu merasakannya ketika mencapainya. Orang-orang sukses tidak berbakat. Mereka hanya bekerja keras, lalu berhasil dengan sengaja. Tidak ada, bahkan rasa sakit, yang bertahan selamanya. Jika aku bisa terus meletakkan satu kaki di depan yang lain, aku akhirnya akan sampai pada akhirnya. Dinding terbesar yang harus kamu panjat adalah yang kamu bangun di benakmu. Sampai hati kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Beberapa hadir dalam rupa sama, beberapa lebih baik dari rencana. Bersyukurlah ketika merasa lelah, tidak semua orang bisa sekuat kamu. Jangan pernah lelah dengan mimpi jika tidak terpenuhi. Ketakutan akan kegagalan seharusnya tidak menghalangimu dari jalan kepercayaan diri. Jangan menyerah, kebahagiaan akan hadir setelah lelahmu. Berlarilah ketika kamu bisa, berjalan jika harus, merangkak jika perlu, jangan pernah menyerah.
Melihat kadar kesuksesan orang lain hanya akan membuatmu kelelahan. Ciptakan sendiri standarmu. Semakin banyak kamu berkeringat dalam latihan, semakin sedikit kamu berdarah dalam pertempuran. Bahkan ketika kamu punya hak untuk bosan dengan segala sesuatu, jangan pernah bosan hidup. Hidupmu memang tak pernah sempurna, namun kamu bisa membuatnya menjadi lengkap jika selalu berterima kasih. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Ambillah risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan keberadaan orang lain dalam hidupnya. Kebutuhan itu tercermin dari komunikasi yang terjadi antar individu maupun kelompok setiap harinya.